Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Hipotesis Korelasi dan Parsial yang beranggotakan Lili Anjarsari, Muhammad Fatoni, Nur Eli Salma, Rizka Kristiananda, dan Yeva Putri Wulandari. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yeva. Berikut ini adalah contoh soal dari korelasi Pearson atau produk momen. Jadi, ingin diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran sebagai konsumsi per bulannya. Data dari 6 orang yang diwawancarai atau yang diperoleh dari contoh tersebut yaitu X sebagai pendapatan, Y sebagai konsumen. Untuk mempermudah kita dalam mencari koefisien validitas, kita membuat sebuah tabel. Nah, dalam tabel tersebut terdapat N, X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, XY. Kemudian, berdasarkan tabel bantu tersebut diperoleh nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, sigma X 4.500, sigma Y 1.300, sigma X kuadrat 3.430.000, sigma Y kuadrat 310.000, sigma XY 1.010.000, N 6. N ini kita dapat dari data kita ambil dari 6 orang. Kemudian kita dapat lihat rumus dari RXY yaitu N sebagai banyaknya subjek kali sigma XY buka kurung tutup kurung sigma X buka kurung tutup kurung sigma Y dibagi dengan akar dari N banyaknya subjek sigma X kuadrat dikurangi buka kurung tutup kurung sigma X kuadrat, kemudian N atau banyaknya subjek dikali sigma Y kuadrat dikurangi buka kurung tutup kurung sigma Y kuadrat. RXY ini sebagai koefisien validitas, N sebagai banyaknya subjek, X sebagai nilai pembanding, dan Y sebagai nilai dari instrumen yang akan dicari validitasnya. Kita peroleh sebagai berikut. Dan hasil akhirnya yaitu informasi yang didapatkan pertama menunjukkan hubungan antara variabel biaya dan penjualan dengan angka koefisien korelasi Pearson sebesar 0,859. Angka tersebut mendekati 1, yang berarti korelasi antara biaya iklan dengan transaksi penjualan adalah sangat kuat. Kedua, signifikansi kedua variabel sebesar 0,000, seperti diperlihatkan dengan keterangan sig to tail. Hubungan kedua variabel 0,000 lebih kecil dari 0,001. Angka signifikansi 0,05 yang berarti hubungan kedua variabel signifikan. Ketiga, untuk melihat arah korelasi, perhatikan angka koefisien korelasi. Dalam kasus ini positif 0,859, yang berarti kedua variabel berkorelasi searah. Artinya, jika nilai iklan naik, nilai transaksi penjualan juga mengalami kenaikan. Informasi yang didapatkan pertama menunjukkan hubungan korelasi parsial. Analisis korelasi parsial adalah analisis hubungan antara dua variabel dengan mengendalikan variabel lain yang dianggap mempengaruhi atau dibuat konstan. Hal ini dimaksudkan agar hubungan kedua variabel tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Analisis korelasi ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar hubungan setelah variabel pendidikan keluarga dikendalikan atau dibuat tetap. Saya Rizka Kristian, NIM 074, ingin melanjutkan materi yang dijelaskan. Materi yang selanjutnya adalah uji normalitas. Sebelum dilakukan analisis korelasi parsial, maka dilakukan uji asumsi normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik ganda icon SPSS pada desktop
stop atau klik pada Start menu untuk mengaktifkan program SPSS. Yang kedua, setelah muncul kotak dialog SPSS for Windows, maka klik Cancel atau karena ingin membuat data baru. Yang ketiga, pada halaman SPSS Data Editor, klik Variable View. Yang keempat, untuk memasukkan variabel langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ctrl DR pada kolom name, pada label kontrol diri, dan pada kolom measure, pilih scale. B. Pada kolom name di bawahnya ketik PRL SKL, pada label ketik perilaku seksual, dan pada kolom measure pilih scale. C. Pada kolom name di bawahnya ketik PND, klik pada label ketik pendidikan keluarga, dan pada kolom measure pilih scale. D. Kolom-kolom lainnya biarkan isian default. Yang kelima, setelah selesai memasukkan variabel, maka selanjutnya klik Data View. Yang keenam, isikan data Ctrl DR dan PRL SKSL sesuai dengan variabelnya. Setelah selesai mengisikan data, maka selanjutnya klik Analyze, Descriptive Statistics, lalu Explore. Setelah itu, akan terbuka kotak dialog Explore. Pindahkan variabel kontrol diri, perilaku seksual, dan pendidikan keluarga ke kotak Dependent List pada display plots. Saya Lili Anjarsari, NIM 071, akan menjelaskan materi mengenai analisis korelasi parsial. Analisis korelasi parsial adalah analisis hubungan antara dua variabel dengan mengendalikan variabel lain yang dianggap mempengaruhi. Contoh kasus yang kelompok kami ambil adalah hubungan kontrol diri dengan perilaku seksual pada remaja yang data-datanya sudah ada di dalam makalah. Setelah melakukan uji normalitas, langkah-langkah analisis korelasi parsial adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka data kontrol diri perilaku seksual dan pendidikan keluarga. Yang kedua, klik analis, pilih correlate, pilih partial. Setelah itu kemudian akan terbuka kotak dialog partial correlation. Lalu pindahkan variabel kontrol diri dan perilaku seksual ke kotak variabel. Kemudian pindahkan variabel pendidikan keluarga ke kotak controlling for. Yang ketiga, klik tombol option, kemudian pilih zero order correlation. Hal ini untuk mengetahui korelasi sebelum ada variabel yang dikendalikan. Yang keempat, klik continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Yang kelima, klik OK, maka hasil akan keluar. Dari hasil yang keluar, dapat disimpulkan bahwa jika nilai kontrol diri tinggi, maka perilaku seksual akan menurun. Dan jika kontrol diri rendah, maka perilaku seksual akan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.